Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Grow at home because we are cannot grow alone. Buat teman-teman yang belum ikut home, yuk keluar dari sini ada home campaign. Tanya sama di sana home mana yang cocok sama saya. Kalau nggak cocok gimana? Ganti lagi, cari sampai yang cocok. Ya, yang seumur, yang kita bisa terbuka, buat cerita, buat tumbuh sama-sama. Kenapa? Karena kita nggak bisa tumbuh sendiri. Saya percaya home itu adalah fasilitas yang Tuhan kasih untuk kita bertumbuh. Gitu ya, fasilitas yang Tuhan udah sediakan, siapkan untuk kita bisa lebih cepat bertumbuh, untuk kita bisa saling berbagi. Kenapa? Karena Tuhan bagaimana supaya kita dikenal sebagai murid Kristus, yaitu ketika kita saling mengasihi. Di mana kita bisa saling mengasihi dalam home. Oke saudara, kalau udah ada niat, tanya-tanya dulu. Gak apa-apa tanya-tanya aja gak bayar kok. Ya, daftarnya juga gak bayar kok. Gitu ya. Jadi ikut home. Nah, kita masuk minggu keempat di bulan Oktober yang artinya kita sudah 3 kali, sudah ada 3 hal yang kita pelajari yang hal-hal yang kita suka anggap natural, wajar terjadi dalam hidup kita. Kita anggap ini kan manusiawi kalau saya marah. Masa sih gak boleh marah? Kan manusiawi, apalagi dia nyebelin begitu. Itu udah seharusnya saya marah. Gitu ya. Pride itu kan bukan sesuatu yang merugikan. Apa sih ruginya waktu saya punya pride? Orang lain gak rugi kok. Lidah kita, kata-kata yang keluar kan bercanda. Gak apa-apa, saya gak maksud nyakitin kamu. Ini cuma bercanda. Tapi saya mau bilang dosa tetap dosa. Kalau kita belajar tinggal minggu ini, dosa menggunakan lidah dengan sembarangan itu dosa. Dosa tetap dosa. Akibat dosa tetap mematikan, tetap menghancurkan. Gak ada kata-kata bercanda, gak ada kata-kata ya ini mau wajar. Enggak, saudara kalau saudara jadi orang yang dikatain tetap sakit mau bercanda apa enggak. Gitu ya, waktu sekolah dengan tampilan saya dikatain gendut udah bukan hal yang aneh, betul? Saya dikatainnya satu level lebih tinggi, gendut berprotein. Saya nggak tahu apa maksudnya. Tapi kalau kita belajar sekarang, orang yang nge-gym itu banyak makan protein, betul? Jadi orang-orang mungkin sudah melihat masa depan kamu akan jadi orang yang sehat dengan tubuh yang baik gitu ya. Teman-teman saya, tapi waktu dikatain tetap sakit. Gitu. Jadi nggak ada tuh dengan alih-alih bercanda, kita ngatain orang, ngeluarin kata-kata yang sia-sia. Nah hari ini di minggu keempat kita akan belajar soal iri hati. Apa sih iri hati? Kalau kita lihat dari Merriam-Webster, dibilang gini, iri hati adalah rasa sakit atau marah waktu orang lain dapat keuntungan. Rasa sakit atau marah waktu orang lain dapat kelebihan yang disertai dengan rasa ingin memiliki advantage yang sama. Oke, wah tapi itu mah jauh dari saya mah gak gitu. Nah saudara, saya ini di keluarga saya itu 2 bersaudara. Saya paling besar dan saya punya seorang adik laki-laki. Di next ya. Nah sudah seperti kebiasaan bahkan keharusan kalau orang tua saya mau beliin sesuatu, kalau orang tua saya mau ngasih hadiah pasti belinya harus 2. Gak boleh 1. Jadi saya dan adik saya, terutama waktu SD, kita punya botol minum yang sama. Saya sama adik saya punya tempat pensil yang sama. Punya tas yang sama, punya krayon set yang sama. Bahkan orang-orang yang dekat sama keluarga kita tahu persis kalau mau ngasih hadiah buat salah satu dari kita, belinya harus 2. Rasanya buat kita yang punya saudara kandung itu bukan hal yang aneh ya. Nah, saya sekarang punya anak 3. Dan itu terjadi juga sama anak-anak saya. Gitu ya. Beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu kita beliin botol minum. Gitu ya, yang 300 mili. Tapi belinya kan harus 3 sama. Nah, tengah tahun kemarin anak saya yang besar masuk SD. Lalu kita pikir istri saya bilang kayaknya udah gak cukup yang 300 mili. Dia di sekolah istirahatnya 2 kali, minimal yang 500. Oke, saya bilang
Kita ganti botol minum cicinya sama yang 500. Tapi apa yang terjadi? Pertanyaannya, terus kita harus beli berapa? Akhirnya harus kita beli 3. Saudara, anak saya yang paling kecil umurnya 2,5 tahun. Kagak sekolah. Ngapain punya botol minum 2, tapi kenyataannya saya di rumah punya botol minum 6. Betul? Kenapa? Kalau enggak berantem. Kalau enggak rebut-rebutan. Dan anak kecil kalau lagi berantem mereka tuh all out. Enggak kayak kita kalau berantem tuh setengah-setengah kan. Simpan dalam hati. Anak kecil all out. Suatu kali adik sama kokonya yang nomor 2 dan nomor 3 berantem. Adiknya dengan sangat all out dia pegang rambut kokonya. Lalu apa yang dilakukan? Wah! Kokonya nangis lalu saya lihat buka tangan kamu. 1 genggam rambutnya itu lepas. Wow. Jadi jangan tertipu dengan kelucuan anak-anak ya. Ada yang lebih parah ternyata beli barang, satu barang dengan jumlah yang satu orang satu itu cuma level pertama. Anak saya yang nomor 3 punya satu prinsip. Asal koko pegang. Apa itu asal koko pegang? Suatu kali anak-anak biasa lari-lari di rumah, kejar-kejaran, kucing-kucingan. Lalu lagi lari-lari gini, kokonya ngelihat ada remote TV. Apa yang dilakukan? Ambil. Nah, melihat kokonya ngambil, maka adiknya yang paling kecil ini bilang gini, punya aku. Lalu dia lari lebih kencang. Sampai satu titik kokonya menyerah, lalu rebut-rebutanlah remote itu. Pertanyaan saya, buat apa sih pegang remote? Lagi kucing-kucingan, lagi lari-lari, TV lagi gak nyala. Akhirnya apa? Berantem, teriak-teriak, rebut-rebutan, diakhiri selalu dengan tangisan. Sudah nangis, oke, kokonya diredain, terus kokonya ngeliat ada spidol, kokonya pegang spidol. Mau nulis-nulis di papan buat belajar. Apa yang terjadi? Dedeknya simpan remote-nya, lalu dia bilang apa? Punya aku. Apa yang terjadi? Rebutan lagi. Terus gimana cara meredakan keributan di rumah? Pasang headphone. Maka keributan itu akan reda dengan sendirinya. Saudara, apa sih untungnya anak saya pegang remote? Gak ada. Apa untungnya dia ngerebut spidol dari tangan kokonya? Gak ada. Tapi kayaknya tuh gak bisa dia orang lain pegang itu. Harus saya yang pegang. Harus saya yang dapat. Itu iri hati. Rasa sakit, rasa marah waktu orang lain dapat sesuatu. Nah, di Alkitab diceritakan juga tentang suatu kisah iri hati dan ini juga kakak adik. Kalau kita buka dari kitab Kejadian, di sini nggak berubah. Dari Kejadian 4 ayat 3 sampai 4 dibilang setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain adalah anak dari Adam dan Hawa. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ini 2 bersaudara, kakak adik. Yang satu mempersembahkan hasil tanah, satu mempersembahkan domba-dombanya. Lalu ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Waktu Kain lihat kenapa yang diterima itu persembahannya Habel, lalu apa? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya suram. Saudara lihat, Kain langsung panas dan mukanya suram. Dari yang dikuningin kita bisa lihat apa yang ada di hati itu akan keluar di fisik kita. Apa yang ada di hati kita akan keluar dalam bentuk perkataan kita. Apa yang di hati akan keluar lewat perilaku kita. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Minggu lalu kita diajar sama Pastor Ariel, dibilang apa? Kata-kata yang tidak bermanfaat itu lahir dari hati yang rusak. Yang menarik ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya.
Saudara, waktu Tuhan lihat Kain marah, Kain iri sama adiknya, Tuhan berurusan sama Kain. Tuhan bicara sama Kain, firman Tuhan datang sama Kain. Hati-hati loh, kamu lagi marah. Hati-hati loh, kamu lagi error. Berapa banyak waktu kita marah, waktu kita iri, Tuhan juga bicara sama kita. Dan respon kita sama seperti Kain. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Waktu Tuhan bicara sama Kain, Kain gak peduliin Tuhan. Kalau bahasa sehari-harinya Tuhan tuh gak diwaro sama Kain. Kenapa? Karena hatinya lagi penuh sama iri. Nah, hati-hati dengan hati kita. Susah ya, hati-hati dengan hati kita. Kenapa? Waktu hati kita dikuasai sama amarah, sama iri hati, Tuhan ngomong pun kita gak waro loh. Ini firman Tuhan datang langsung ke Kain. Yang Kain lakukan, Tuhan ngomong, yang Kain lakukan, Habel diseret. Yuk kita ke ladang yuk, main yuk. Pukul bunuh. Saudara, almarhum pertama yang dicatat di Alkitab, mati karena iri hati. Almarhum pertama yang dicatat di Alkitab, mati karena dibunuh saudaranya sendiri. Almarhum pertama yang dicatat di Alkitab, hanya berselang satu generasi dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, anaknya udah bunuh-bunuhan. Jangan sepelekan dosa. Jangan bilang ini natural, ini manusiawi, saya sirik sama dia manusiawi. Saya jadikan motivasi. Selama saudara sirik, motivasimu akan membunuh engkau. Dosa itu serius. Dosa itu serius. Kalau di generasi pertama, generasi kedua aja, akibat dosa itu udah membunuh saudara sendiri. Apa akibatnya di generasi kita? Kita bisa lihat orang udah gak peduli sama orang lain. Yang penting saya dapat apa yang saya punya. Itu akibat dosa. Ada pembunuhan, ada korupsi, ada segala macam hal. Itu karena apa? Dosa. Yang penting saya dapat apa yang saya punya. Nah, kalau kita lihat soal rebutannya anak saya, soal konfliknya Kain dan Habel, kita bisa lihat gini, iri hati itu bukan karena saya dirugikan. Apa ruginya anak saya yang ketiga waktu kokonya pegang remote? Ada ruginya enggak? Enggak ada. Apa ruginya waktu kokonya pegang spidol? Ada ruginya enggak? Enggak ada. Waktu persembahan Habel diterima sama Tuhan, apa ruginya buat Kain? Apakah umur Kain berkurang? Alkitab tidak catat itu. Waktu persembahan Habel diterima sama Tuhan, apa ruginya untuk Kain? Apakah Kain jadi dikutuk? Alkitab nggak catat itu. Iri hati muncul bukan karena saya dirugikan, tapi karena orang lain diuntungkan. Iri hati muncul bukan karena saya dihina, tapi orang lain dipuji. Waktu zaman sekolah saya dulu gitu ya, setelah ulangan, setelah tes biasanya nilai yang bagus diumumin sama guru, betul? Si A, si B, si C dapat 100. Apakah kalau mereka diumumkan 100, nilai saya yang tadinya 80 jadi 60? Kan enggak. Nilai saudara tidak ditentukan sama orang lain dipuji apa enggak. Tapi kita iri waktu orang lain dipuji, bukan waktu saya dihina. Kita iri waktu bukan karena saya diperlakukan buruk, tapi waktu orang lain diperlakukan baik. Aneh kan? Tuhan yang terima persembahan Habel, Kain membunuhnya Habel. Mungkin Habel kalau bisa bilang, ya tanya Tuhan. Saya nggak tahu. Dia yang terima, kenapa saya yang dibunuh? Itu iri hati. Hati-hati dengan hati kita, iri hati itu bisa merusak. Dampaknya dahsyat. Alkitab banyak cerita tentang iri hati. Saul,
Saul iri sama Daud karena apa? Karena waktu pulang perang banyak perempuan yang menari-nari dan menyanyi. Kata nyanyiannya apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Laksa itu puluhan ribu ya. Saul juga dipuji, cuma di Daud dipujinya lebih banyak. Lalu apa? Ayat 8 bilang, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Yang mau dibunuh siapa? Daud. Yang muji perempuan itu iri hati. Kita nggak suka dia dipuji. Dan ayat 9 bilang apa? Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dan kalau kita pelajari hidupnya Daud dan Saul, betapa banyak waktu, pikiran, tenaga yang dihabiskan Saul untuk ngejar-ngejar Daud. Untuk coba bunuh Daud. Waktu iri hati itu masuk, maka pikirannya jadi jelek. Pikirannya apa? Jangan-jangan Daud mau kudeta saya. Jangan-jangan Daud mau ambil apa yang saya punya. Kenapa? Iri hati. Waktu kita pertemuan keluarga gitu ya, ada saudara kita yang bawa tas baru, muncul iri hati gitu kan. Lihat tuh, tasnya lucu. Tapi lihat tuh, ngapain sih tasnya disimpan di atas meja? Mulai pikirannya jahat. Lihat handphonenya baru, ngapain sih harus buka WhatsApp terus, ngasih lihat. Itu mah bukan buka WhatsApp, mau ngasih lihat handphonenya baru. Waktu iri hati muncul, pikiran kita mulai jahat, perilaku kita, mulut kita tercemar sama hati kita. Yusuf, kenapa Yusuf dijual? Ayat 4 dibilang setelah dilihat saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Salahnya Yusuf di mana? Bahkan kalau saudara baca ayat 5, Yusuf bermimpi dan Alkitab bilang maka saudaranya lebih lagi membenci Yusuf. Hei, orang cuma mimpi kita lebih benci. Dari mana? Itu iri hati. Gak logis ya? Iya sekarang. Tapi kenyataannya, bukankah kita seperti anak-anak saya yang suka rebutan sesuatu yang kadang-kadang kita juga gak perlu. Akhirnya hidup kita habis ngejar sesuatu yang waktu udah punya, sebenarnya saya gak perlu-perlu amat sih. Tuhan Yesus, kalau kita baca dari Alkitab yang mudah dimengerti atau bahasa sehari-hari dibilang, Pontius Pilatus berkata begitu sebab ia tahu bahwa penguasa-penguasa Yahudi menyerahkan Yesus kepadanya karena mereka iri hati. Iri hati bisa membuat anak Allah yang tidak berdosa tergantung di kayu salib. Jangan remehkan dosa. Jangan remehkan iri hati. Pastor Theo pernah berkata sama saya, memelihara iri hati itu seperti memelihara monster yang sewaktu-waktu akan memanifestasikan dirinya dalam kengerian. Kayaknya kalau ngelihat anak-anak ribut untuk hal kecil lucu ya. Lucu ya. Simpan iri hati itu, kasih makan, maka satu kali iri hati itu akan berubah jadi pembunuhan. Simpan iri hati kita, kasih makan. Jangan kaget kalau suatu kali itu akan berubah jadi kedengkian. Jadi kejahatan, jadi pertikaian. Terus gimana dong? Apa yang Alkitab bilang tentang iri hati selain contoh-contohnya? Kita buka dari Yakobus 3 ayat 13. Yakobus ini, ayat ini adalah lanjutan dari pembahasan kita minggu lalu. Pastor Ariel minggu lalu bahas Yakobus 3, saya lanjutkan ayatnya. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Saudara, dari yang saya tandain kuning, kita bisa lihat gini, iri hati itu punya bestie. Gitu ya, anak saya baru masuk SD, 1 bulan dia sekolah, dia pulang sekolah ngomong sama saya, papi sekarang aku punya bestie.
Apa itu bestie? Kemana-mana selalu bersama. Gitu ya. Nanti pensilnya temennya ada di tempat pensil anak saya. Penghapus anak saya ada di di tempat pensil temennya. Selalu bersama, jarang terpisahkan. Itu bestie. Bestinya iri hati itu apa? Mementingkan diri sendiri. Kenapa? Waktu kita iri, maka kita akan obses. Waktu Saul iri dengan Daud, dia akan obses dengan mau bunuh Daud. Artinya apa? Gua nggak peduli Daud mau mati. Yang penting saya tercapai apa yang saya pengen. Dan Alkitab dengan jelas bilang gini, iri hati dan mementingkan diri sendiri itu bukan hikmat yang datang dari atas. Itu dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Jadi gak ada lagi manusiawi. Setelah kita percaya Tuhan, kita manusia baru. Kita ciptaan yang baru. Jangan manusiawikan dosa. Jangan bilang itu normal. Ciptaan baru, standarnya baru. Standarnya firman Tuhan. Waktu ada iri, kita tahu ini lagi gak normal. Ayat 16. Sebab dari manakah iri hati dan mementingkan diri sendiri? Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Ayat 17. Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran yang ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita bisa belajar bahwa prinsipnya iri hati itu tidak berasal dari Allah. Iri hati itu berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Dan kalau kita teruskan, itu akan menghasilkan kekacauan dan perbuatan jahat. Catat ini baik-baik. Jangan dikecilin. Jangan dianggap remeh. Lalu lanjut, Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, ini mekanismenya. Mulai ada keinginan, kita pupuk terus keinginan itu. Waktu kita nggak memperoleh, kita membunuh. Waktu ada keinginan, kita renungkan keinginan itu. Kita nggak dapat, lalu kita bertengkar. Kenapa keluarga bisa bertengkar? 2, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kenapa orang bisa berkelahi, iri hati dan mementingkan diri sendiri? Ayat 3, atau kamu juga berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk hawa nafsumu. Kenapa kita doa kadang-kadang kita gak dapet. Tuhan gak bilang iya sama doa kita. Coba cek, apa yang kita minta itu untuk kepentingan Tuhan atau untuk memuaskan saya? Apa yang kita minta itu untuk kepentingan kerajaan Allah atau untuk memuaskan aku? Pokoknya saya harus dapat supaya apa? Supaya saya gak kalah sama tetangga sebelah. Waktu tetangga sebelah beli mobil baru, mobilnya bagus, listrik, model terbaru, saya harus beli. Supaya apa? Butuh gak? Enggak sih. Supaya apa? Supaya minimal kerennya sama. Berapa banyak hidup kita yang dihabiskan hanya untuk ngejar itu loh. Kerja fokusnya apa? Fokusnya pokoknya dapat handphone yang sama teman saya. Dapat mobil yang sama saudara saya. Kalau itu yang kita doain, kita gak akan dapat karena Tuhan tahu itu akan sia-sia. Ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia akan menjadikan dirinya musuh Allah. Tadi kita udah belajar, iri hati dan mementingkan dunia itu datang dari dunia. Menjadi sahabatnya dunia artinya apa? Iri hati dan mementingkan diri sendiri, kita temenin terus.
Waktu kita kasih makan terus iri hati dan mementingkan diri sendiri, artinya kita lagi jadi sahabat dunia. Dan firman Tuhan bilang, kalau kamu sahabatnya dunia, kamu lagi memposisikan diri sebagai musuhnya Tuhan. Janganlah menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar dari itu. Karena itu ia katakan, ia menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, ini yang Pastor Andi bahas 2 minggu yang lalu. Tuhan gak suka orang yang congkak, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang pride-nya tinggi tidak rendah hati. Kenapa sih, apa hubungannya sama iri? Saudara tahu, iri itu akarnya apa? Merasa diri lebih benar dari Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa dia yang dapat? Kenapa dia yang dipuji? Kan harusnya saya yang dipuji. Kenapa dia yang lebih pinter? Kenapa bakat dia yang lebih tinggi? Iri hati merasa Tuhan salah ngasih ke dia. Harusnya yang dapat saya. Itu akarnya iri hati. Makanya dibilang gini, kamu beres dari iri hati, punya hati yang rendah. Rendah hati yuk. Dan ini banyak masalah. Kenapa? Dan akhirnya kita bilang, saya membayangkan kalau saya jadi Kain gini, Tuhan salah. Kenapa Tuhan terima yang Habel? Harusnya kan yang saya. Tapi Tuhan gak adil. Karena Tuhan gak adil, saya gak bisa ngandelin Tuhan. Apa yang terjadi? Saya harus melakukan justice saya sendiri. Makanya dia pakai tangannya bunuh adiknya. Bayang, iri hati sepertinya sepele, tapi lahir dari hati yang merasa lebih benar dari Tuhan. Terus harus gimana dong? Makanya obatnya, ayat 7 bilang, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Saudara, ayatnya gak bilang taat, ayatnya bilang tunduk. Tunduk tuh apa tuh? Tunduk adalah sikap hormat sama Tuhan. Sikap hati yang mengakui bahwa saya hambanya Tuhan. Bahwa saya ada di bawah Tuhan. Sikap hati yang mengakui kedaulatannya Tuhan. Sikap hati yang mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Sikap hati yang mengakui bahwa apa yang saya terima, apa yang saya tidak miliki, itu yang terbaik yang Tuhan kasih buat saya. Itu artinya tunduk. Tunduk itu bahwa mengakui, ya Tuhan, kalau saya tidak sepintar adik saya, itu yang terbaik buat saya. Kalau saya lebih jago ngomong dibanding yang lain, itu yang terbaik buat saya. Kalau dia ada yang bakatnya lebih besar dari saya, itu yang terbaik buat saya. Itu yang terbaik buat dia. Itu tunduk kepada Tuhan. Dan baru kita bisa lawan iblis. Mendekatlah kepada Allah. Saudara, Yesus kita, Tuhan kita beda dengan Tuhan agama lain. Tuhan agama lain bilang gini, kalau mau dekat, ini list yang harus kamu, what to do-nya banyak. Baru kamu bisa dekat, baru bisa ngobrol. Yesus kita apa? Yesus datang dari surga. Dia jadi manusia, dia taat sampai mati. Dia disalib, mati, bangkit. Buat apa? Supaya kita bisa datang sama dia. Harganya dibayarnya sama Yesus. Harganya dibayarnya sama kematian Yesus. Tinggal dia bilang gini, sekarang mau gak kamu datang sama aku? Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Yang ketiga, tadi yang pertama itu tunduk kepada Allah. Yang kedua, mendekat kepada Allah. Yang ketiga, tahirkan tanganmu. Bertobat. Kalau kita berbuat dosa, bertobat. Jangan tunggu gede, jangan tunggu berbuah. Waktu kita wah saya mulai iri hati, bertobat. Suatu kali setelah kami home, diskusi tentang menjaga lidah, lalu saya ngobrol, saya chatting sama salah satu anak home gitu ya. Lalu kebiasaan kita chatting yang paling gampang adalah ngomongin orang kan. Waktu mau ngomongin orang, lalu saya chat. Saya asalnya mau ngomongin dia sih, cuman kayaknya Roh Kudus bicara sama saya, ingat jaga lidah.
Waktu Roh Kudus ingetin, apa yang kita lakukan? Bertobat. Itu yang kita sebut sebagai gospel renewal. Bertobat sehari-hari, bertobat dari hal yang kecil. Saudara, waktu kebencian kita renungkan terus, kita rami sampai dia berbuah perkataan. Waktu saya bilang ke istri saya, kamu bodoh. Damage-nya sudah terjadi. Saudara minta maaf pun, damage-nya sudah terjadi. Jangan biarkan hidup kita merusak hidup orang lain. Bertobat dari yang sedikit, dari yang kecil. Ada satu pepatah yang bilang, kita nggak bisa melarang seekor burung untuk terbang di atas kepala kita. Ada yang bisa? Pokoknya nggak boleh terbang tepat di atas kepala saya. Saya pakai topi yang setinggi-tinggi apa gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ada yang melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa melarang burung itu bersarang di atas kepala kita. Betul? Ada yang saudara lagi jalan-jalan di taman, jalan pagi, ada burung gitu ya, terus mulai hinggap gitu ya. Mulai dia bikin sarang, selapis dan kita nikmati gitu. Enggak, biasanya kalau udah dekat pun kita usir, betul? Nah itu juga harusnya yang terjadi sama iri hati, sama kemarahan, sama dosa-dosa yang lain. Saudara saya bilang, iri hati, marah, benci itu bisa muncul kapan saja. Kita lagi santai-santai gitu ya. Kita lagi di rumah, quality time sama keluarga, buka Instagram. Lalu kita lihat, wah dia udah jalan-jalan ke luar negeri. Wah dia lagi pakai mobil yang baru. Saat itu juga iri hati masuk, betul? Lagi santai-santai pulang kerja, lagi ngobrol sama istri. Tiba-tiba ngelihat anak rebutan spidol. Yang sebenarnya spidolnya ada banyak. Tapi yang direbutin cuma yang itu. Kenapa? Aku cuma mau yang itu. Marah muncul. Betul? Marah, iri hati itu bisa muncul kapan aja. Kita nggak bisa larang dia muncul. Tapi saya mau bilang, kita punya kuasa untuk menolak dia tetap muncul di kepala kita. Jangan rami iri hati kita. Kalau kita mulai iri hati, sadar mulai ada yang nggak benar nih. Mulai ada yang nggak beres. Apa? Renungkan firman Tuhan. Bertobat. Yang terakhir, jangan bimbang. Jangan bimbang. Tapi masalahnya, 4 hal ini susah banget. Betul gak? Siapa yang merasa 4 hal ini natural banget? Enggak. Ini susah. Tunduk sama Tuhan, mendekat sama Tuhan. Waktu saya tahu saya baru marahin anak, mendekat sama Tuhan itu susahnya banget. Mentahirkan tangan. Boro-boro mau menyucikan hidup. Baru diskusi sama home soal menjaga lidah. Setengah jam kemudian mulai ngomongin orang. Baru diskusi firman Tuhan. Lalu saya bilang oke, home kita diskusi firman Tuhannya selesai. Lalu mulai home berubah menjadi tempat gibah. Susah gak? Susah. Memutuskan gak mendua hati susah gak? Susah. Saya gak sanggup. Saya mau bilang saya mau menyerah. Tapi ternyata firman Tuhan gak berhenti di situ ya. Itu baiknya Tuhan. Firman Tuhan gak berhenti ngasih kita perintah. Lalu firman Tuhan bilang apa? Sadari kemalanganmu. Berdukacitalah dan merataplah. Hendaknya tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Buat teman-teman yang capek, saya capek untuk taat sama Tuhan, gagal lagi. Buat kita yang frustasi, saya gak bisa ngikutin standarnya Tuhan. Buat yang kita yang capek, saya hidup capek. Untuk apa? Untuk ngejar apa yang dia punya, ngejar apa prestasi yang dia punya. Saya cuma mau bilang, yuk meratap di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya mah gak sanggup. Tuhan saya mah capek hidup kayak gini. Gak bisa Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan kalau pakai kekuatan sendiri gak bisa Tuhan. Saya butuh Yesus. Saya butuh Yesus. Saya butuh Tuhan yang membisahkan saya.
Saya butuh Tuhan yang membenarkan saya supaya saya bisa datang ke Bapa dengan plong. Saya datang sebagai anak. Saya nggak datang dengan atribut pembicara sama Tuhan. Karena saya tahu dalam hati, saya nggak sesempurna itu. Saya nggak tahu dosa saudara, mungkin dosa saya lebih banyak dari saudara. Saya nggak bisa pakai atribut apapun, saya udah nyumbang sana sini terus datang sama Tuhan, nggak bisa. Kita tahu, kita rusak. Kita butuh Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Renungkan kasih-Nya. Sampai kita bisa bilang, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Saya nggak perlu lagi punya tas yang baru supaya saya bahagia. Saya nggak perlu lagi punya pujian supaya saya bahagia. Saya nggak perlu lagi banyak jabatan supaya saya merasa berharga. Yesus tebus saya pakai darah. Kurang berhargakah kita? Renungkan firman Tuhan. Yesus tebus kita karena dia mau bilang, I love you. Yesus tebus kita dengan dia bilang, kamu berharga buat saya. Kamu berguna buat saya. Mari kita nyanyiin lagu ini dalam hati. Kita declare, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Yes. Christ is Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yes, He is. Everything I need is in you. Everything I need. Aku berdoa seperti Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Tuhan, aku berdoa Tuhan supaya kami semua yang ada di sini bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Tuhan, ini kami. Hati kami rusak, hati kami korup. Dan kami mau bilang, terima kasih kalau Tuhan mau sembuhkan hati kami yang luka. Tuhan mau datang untuk bilang I love you sama kami. Untuk menyatakan kasih-Mu sama kami. Ajar kami bisa melihat kasih Tuhan yang panjang, lebar, tinggi dan dalam itu Tuhan. Sampai kami mau bilang, sampai kami bisa hidup. Bilang, saya berharga karena Yesus. Saya disayang oleh Yesus. Dan itu cukup buat saya. Itu cukup buat saya. Ini kami Tuhan. Roh Kudus bicara sama kami. Roh Kudus cukupkan kami. Buka hati kami Tuhan. Supaya kami bisa melihat kasih itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu panjang sabar buat kami. Terima kasih untuk berkat-Mu buat kami. Kalau kami boleh ada di sini, kami percaya itu adalah rencana-Mu untuk kami. Kami percaya semua yang Tuhan titipkan, Tuhan punya rencana untuk kami jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biar kami memberi dengan sukacita, memberi dengan hati yang benar, memberi dengan kesadaran kalau ini miliknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami pakai semua yang kami punya buat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.